Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal, yang ada di Lampung, yang ada di Bali, yang ada di Kalimantan, pokoknya di mana aja tanpa terkecuali. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sangkut cuan, cuan sangkut, sangkut cuan sudah menjadi langganan Anda sangkuter. Yang sangkut pada merapat ke channel Mas Bro, yang sangkut ya, yang pemula yang sangkut akan saya rukiah Anda supaya gak pada sangkut ya. Anda pada sangkut, kasihan. Saya dandani mindset Anda, saya obati penyakit sangkut Anda ya. Sangkut menjadi langganan, santai slow ya. Di sini channel yang gunggung kepruk ya, kacau balau apa adanya, yang penting isinya tidak tipu menipu, tidak tipu daya, tapi isinya memperdayakan Anda menjadi cuan, bukan memperdayakan anak. Belum apa-apa udah pada cerenges saja, nyengir aja. Semangat, lanjut. Biasa ceramah dulu Mas Bro, subscribe dulu. Aduh, belum apa-apa udah kacau balau nggak karuan ya. Saya akan memberikan info-info ataupun benteng-benteng kepada Anda. Yang namanya main kripto itu ada strategi, ada teknik-teknik. Judulnya di sini hari ini yang akan dibahas dengan tema jalan tikungan ataupun tikung menikung. Mas Bro, apaan itu? Ini kripto, ngapain yang dibahas tikungan, tikung menikung, jalan? Apa hubungannya? Santai dulu, santai dulu. Ini memang tikung menikung Bro. Nanti akan saya kasih apa namanya koin jalan tikungan yang mana ilmu ini ilmu pamungkas ke 200 atau ke 230, terserah Anda ya. Ini untuk bercanda aja ya, nggak supaya nggak putek, nggak serius. Yang di kripto kan yang ada kan Anda kan dicekoki RP1 Bannon, ayo masuk, buruan masuk, dompet Anda siapkan, berangkas Anda siapkan. Nggak punya berangkas, adanya tempayan sama tampah itu di belakang punya istri. Ini ya saya akan memberikan yang pemahaman lagi ya, karena banyak sekali ternyata bukan hanya pemain receh, tapi orang-orang yang sudah berduit aja pada kena tikam ya, pada kena hantaman palsu belaka ya. Nggak dikaji, digali, kripto itu betul-betul tikung menikung. Nih saya langsung aja, nggak lama-lama, biar Anda nanti nggak bingung, nggak muter-muter ya. Nanti akan saya berikan 2 koin yang untuk masang jala, untuk Anda menikung, bukan Anda ditikung dulu ya. Yang namanya main kripto itu ya tikung-tikungan. Dan di sini akan memberikan pola pikir ya, pola pikir katanya, pola pikir diberikan ya. Maksudnya akan merubah pola pikir Anda, mindset Anda akan saya rukiah, akan saya perbaiki. Ini di sini ya. Kripto itu kita baru masuk kalau kondisinya betul-betul hancur. Kalau belum hancur, Anda silakan Anda celaka Anda. Pantesan Anda jadi sangkuter. Kripto itu tikung menikung, tikung-tikungan. Kalau Anda nggak pandai menikung, bukan tukang tikung, saya harap jangan main kripto. Licik-licikan, cerdik-cerdikan, tikung menikung. Nanti saya bahas tuntas, saya kupas tuntas kalau Anda nggak percaya. Kalau ini nggak tikung menikung, nggak tumpang-tumpangan uang. Kalau beli kripto ini kayak gini, Anda nunggu sabar ya. Di bawah kan siklusnya kan 4 tahun sekali udah ketahuan. Halving BTC itu siklusnya 4 tahun sekali dan itu nggak bisa dirubah, naik ya, nanti yang lainnya ikut naik semua. Tapi setelah halving Anda jangan coba-coba masuk. Mereka pada TP, pada kuras, paling main up down itu untuk iseng-iseng sambil nunggu siklusnya lagi. Anda berhati-hati ya dengan momen itu, yang untuk pemula, yang untuk dasar. Nanti kalau yang sudah paham ya, nanti saya latih scalpingan sama mencari koin-koin yang berfundamental, yang ada event kita masuk, setelah event kita jual. Nanti ada sambil menunggu halving lagi, semua ada skenario nya ya.
Kalau Anda ya bukan orang tukang tikung menikung, nggak ahli strategi, Anda mending minggir dari kripto. Yang ada Anda sangkut melulu. Kalau kripto Anda jadi penonton aja, lihat di lapangan, di luar lapangan, nonton aja biar Anda pinter. Kripto itu ya kalau beli udah ngelongsor kayak seperti ini. Ini saya bahas, ini Depcoin ya, ini salah satu koin yang punya apa namanya fundamental, bukan koin micin yang ece-ece, enggak ya. Nah ini kalau beli ini Anda lihat ini ya, harganya sudah melongsor terlalu jauh. Ini harga udah di dasar ya, RSI nya juga sudah di bawah sekali. Kalau mau masuk yang model-model seperti ini pun tikung menikung. Anda namanya di sini pasang jala, pasang jaring. Anda masuk duluan di sini karena ini 1 tahun lagi menjelang apa namanya next bulan halving BTC, otomatis apapun koinnya asal nggak koin micin loh, ini nanti semua akan diangkat naik bro, akan merangkak naik. Jadi Anda sudah beli di bawah, nah nanti gantian Anda menikung setelah nanti ini harga terbang ke atas ya, yang masuk di atas Anda tikung, Anda TP habiskan di situ. Itu namanya Anda menikung di situ. Kalau Anda ya masuk yang sudah tinggi, Anda dengar tutorial ABC ya, mancing-mancing Anda untuk masuk ya, dengan berita Binance, berita dadang bengek Anda masuk, Anda akan ditikung dengan masuk yang di bawah. Anda dilibas habis dengan sudah ambil barang di bawah. Intinya seperti itu. Nggak percaya Mas Bro, nggak percaya model apa, Anda mau tukang sangkuter, mau benjut, ini bisnis apa sih? Ini tikung menikung. Contohnya Mas Bro, aduh Anda itu kalau dikasih tahu bikin Mas Bro nya jadi gregetan. Ini dedengkotnya kripto itu apa? Dedengkotnya kripto apa ya? Bapaknya kripto itu BTC ya, ibunya ibunya kripto ini namanya ya, judulnya jadi ketawa Mas Bro nya. Itu ETH waktu bull market tahun 2021 itu harganya sampai 70 juta bro. Itu sekelas ETH hancur longsor kemarin sampai 14 juta ya, waktu dam-daman yang terakhir itu. BTC nya kemarin 900 sekian ya, sampai 63.000, longsornya sampai berapa itu, 16 ribuan kemarin tuh, sekitar 260 juta Mas Bro selalu mengikuti. Itu bottomnya itu kemarin 260-an juta. Itu sekelas BTC sama sekelas ETH aja, yang namanya bapak dan ibunya aja ikut ngelungsep, ikut ngelongsor. Artinya apa? Kalau kita orang cerdas, kalau kita orang berpikir, kalau kita bisa tikung menikung, kalau kita bisa bermain, aduh macam-macam ini, kita sabar, ujiannya itu sabar, nunggu momen yang pas, tunggu di bawah. Hanya itu. Kalau enggak Anda akan selamanya jadi tikungan, jadi ditikung. Sebab apa? Yang namanya koin itu kadang masa tenarnya akan suram. Berapa Mas Bro yang sudah ditendang koin Mas Bro yang di Indodax ya, itu udah nggak terhitung lagi ya. Yang dulunya harganya tinggi bisa jadi nanti nggak menyentuh ATH lagi. Apalagi yang koin-koin model koin-koin yang ece-ece ya, paling tidak kalau masuk ya Cardano, XRP ya, Polygon ya, itu yang sudah menyentuh ATH-nya, bukan koin-koin yang sembarangan ya. Kalau mau gambling, ini termasuk gambling, tapi gambling di sini Mas Bro memberikan gambling koin yang berfundamental. Walaupun nggak sampai ATH, paling nggak setengah ATH aja Anda sudah pusing, Anda sudah bingung, pusing mau taruh di mana uangnya. Itu udah berkali-kali lipat. Apalagi yang masuknya uang ratusan juta, 50-an juta, 25 juta, 10 kali lipat aja sudah lumayan daripada Anda isinya sangkut melulu ya. Ini Depcoin sini sekarang harganya di 31 di Indodax, harga ATH-nya sampai 1.200. Dan ini berdiri tahun 2020-an di bulan Juli ya, bulan 6 bulan Juli tahun 2020, sampai ini terbang tinggi sampai mampu ya dalam bear market tahun 2021 di bulan 5 itu bulan Mei, ketika Elon Musk ngedam 5.000 BTC di dam sama Elon sampai harganya turun lungsep, sampai ada tiang panjang yang besar ya, bukan yang itu yang besar ya. Itu ini Depcoin masih bertahan, dan bahkan waktu bull market
tahun 2021 di akhir tahun yang dimulai dari bulan Juli Agustus sampai November itu sampai terbang lagi hingga akan menyentuh daripada ATH-nya. Kalau memang sekarang tahun 2021 dari bulan Desember sampai tahun 2023 ini memang semua gelongsor ke bawah semua. Jadi kalau waktu masuk, apapun koinnya, apapun tokennya, di saat harga hancur seperti ini, Anda silahkan masuk, Anda nggak masalah. Kalau mau masuk ke Depcoin monggo ya, itu nanti bisa Anda beli di Indodax. Dan ini Depcoin ini Anda sudah di dasar banget. Kalaupun nanti gelongsor ke bawah lagi dengan Fed berita yang negatif umpamanya ya, itu Anda nggak usah perlu takut, nggak usah lari terbirit-birit. Anda sudah beli di bawah ya, Anda sudah beli di dasar. Kalaupun turun pun nggak akan habis ringsek rakul kayak token micin, tetap nanti akan dibawa terbang ketika bull market yang kurang 1 tahun lagi. Saya harap masuk di koin-koin yang seperti ini, apapun koinnya ya. Ini Depcoin ini hanya sebagai contoh aja ya, sebagai contoh, nggak Anda harus untuk beli di Depcoin semua. Kalau mau masuk di dalam market itu yang seperti ini, yang di bawah gelongsor sekali, RSI nya juga di bawah. Sudah berkali-kali ketika harga di bawah dia akan mantul lagi ke atas. Yang namanya di bawah seperti koin Blitz kemarin di bottom harga 0028, itulah demand di situ masuk. Seperti robot itu kan sudah pasang di bottom ya. Emangnya kita nggak perang sama robot juga pada pasang order sell dan order masuk bro, nggak sembarangan ya. Kita lagi bertempur, lagi main tikung-tikungan. Kalau Anda belinya di atas, Anda bayar yang beli di bawah, Anda ditikung dengan yang di bawah. Makanya ini akan saya kasih saran, pasang di bawah, nanti Anda jadi jadi menikung ya. Memang seperti itu main kripto. Mau ngomong apa lagi ya, invest apa, mau ngomong apa lagi. Itu kan ada proyek, itu kan menghasilkan, menguntungkan, supaya kita itu kecepretan model apa. Ini ya kasih tahu, ini penjelasan lagi yang jelas, yang cukup gamblang ya. ETH itu usahanya apa ya, jaringannya layer 2 ada di Polygon, bahkan Arbitrum Kaspi-nya besar sekali, nggak ngotak ya di Uniswap ya. Itu untungnya buat siapa ya? Untuk developer. Kalau Anda ya adanya ya tetap supply and demand, yang koinnya ETH itu yang Anda mainkan. Kalau hasil dari itu ya masuk kantong developer. Mau ngapain lagi Anda nggak percaya? Ini salah satu contoh lagi ya. BNB ya. BNB punya apa? BNB punya exchange ya, punya Trust Wallet yang gas fee-nya nggak ngotak, punya Pancake Swap, Cake yang suap-suapan ya. Itu berapa itu hasilnya dari Cake ya, yang suap-suapan, suap menyuap, bukan suap menyuap sama istri atau sama pacar, jangan ngeres Anda. Ini suap-suapan token ya, itu di Pancake Swap. Ada lagi yang di Trust Wallet yang nggak ngotak ya. Di situ kan gas fee-nya kalau kita mau kirim-kirim juga mahal, yang namanya ada BNB Smart Chain yang warnanya agak gelap dikit, ada kuning dikit. Pokoknya yang namanya di situ apa, jual beli token di Trust Wallet dengan ditukar dengan kita harus masuk ke BNB dulu kan, memang gas fee-nya gede ya. Itu untungnya buat siapa ya? Untuk si setpenen, bukan untuk Anda, bukan. Kalau Anda itu ya token Trust Wallet yang sesuai supply and demand di Trust Wallet, di Trust Walletnya. Kalau Anda masuknya di Cake ya sesuai dengan uang Anda, sesuai dengan supply and demand yang berada di Pancake Swap itu ya. Nggak main sembarangan. Paling ini satu mas bro, percaya, andekan BNB ada yang mau ngedam, akan dihancurkan sama lawannya ya, otomatis uangnya besar. Binance, CZ itu uang dia untuk nahan, itu yang terjadi seperti itu. Yang BNB umpamanya harganya 5 juta mau didam sampai harga 0, nah itu CZ baru pasang badan, uangnya keruk semua, harta tabungan dia keruk semua, dipertahankan itu. Kalau ada yang ngesel sampai mau hancurkan, dinolkan seperti Terra Luna, maka uang dia akan
diterjunkan semua ke situ untuk pertahankan daripada harga Binance itu supaya nggak hancur begitu loh. Kalau hancur kan yang hancur kan Binance juga, makanya dipertahankan supaya yang pada sell itu ya nggak terasa, nggak bakalan harga goyang ke bawah. Akhirnya apa, investor masih tetap percaya dan harganya daripada koin Binance itu harganya tetap tinggi dan stabil. Itu ilmu bro, subscribe. Ya, jadi kalau Anda masuk, saran saya ya, siapa yang nggak jadi sangkuter di sini, semua jadi sangkuter karena akibat itu beli Anda di pucuk. Percaya dengan yang namanya orang-orang nipu ini itu Anda nggak usah percaya ya. Ini juga ada nggak cocok ya masalah PP ya biar aja. Itu kalau koin masih baru ya, masih tenar, harganya naik turun tinggi, yang namanya masih baru. Anda nggak usah terpancing nanti Rp5, nanti Rp1.000 ya. Kalau memang Rp1.000 ya alhamdulillah, Anda bisa kaya, Anda bisa di TP ya, syukur. Itu yang sudah selama ini memang seperti itu. Kalau yang masih baru seperti Raca ya, itu banyak penumpang gelap di situ, bukan investornya hanya Anda yang sangkut. Mereka kebanyakan paus main scalping, scammer para well yang main ngambil momen dump and pump supaya mancing orang pada masuk. Setelah Anda masuk, Anda akan ditikung ya. Investornya hanya sedikit, kebanyakan itu pada bermain scalping bro. Makanya kalau Anda nggak bisa main scalping, Anda nyaring ya, beli jala. Ini nyaring yang di bawah kayak gini itu. Kalau nanti ini koin DEP dimainkan sama well, pas next bulan yang akan datang, Anda sudah ngambil di bawah, Anda akan cuan berkali lipat. Nggak usah ngomong kita ATH, setengah ATH aja Anda udah berapa kali lipat. Kalau sekarang harganya 32 ya, 32 sampai nanti harganya umpamanya 600, berkali-kali lipat. Pusinglah Anda hitung sendiri itu ya. Itu yang penting seperti itu. Ini sekalian ya saya tambahkan sedikit ya, juga banyak kadang-kadang subscriber banyak yang lupa atau yang lengah ya, karena terpancing dengan berita-berita mungkin yang memancing-mancing masuk menjanjikan yang cuan-cuan. Ini hati-hati ya, ini saya kasih penjelasan. Jika nanti ada event ya, kripto apapun ada event ya, Anda itu jangan terpancing untuk masuk. Kalau yang tahu ingin masuk, caranya seperti ini ya. Biasanya kalau pas event itu yang namanya ini strategi tikung-tikungan, bener judulnya hari ini, tikung-tikungan. Karena apa? Kadang-kadang event itu dijadikan momen untuk menikung ya. Ini contoh aja yang gampang, yang hebat ya, sekelas Cardano. Waktu ada Cardano hard fork itu ya, luar biasa kan, harganya tuh sampai ke 48.000 kalau nggak salah itu ya, 42 atau 43, pokoknya di atas 40.000 itu pas event itu harganya di jam bro ya. Sebelum event kurang 1 bulan sudah mulai digembar-gemborkan, sudah mulai dimainkan, ini akan begini ya. Nah pas menjelang event, pas hari H, sebelum hari H kurang 2 hari itu Anda harus TP, karena paus di situ. Orang pada FOMO, pada puncak menjelang hari H naik ya, Anda ikut TP karena paus di situ ikut TP. Anda harus TP ya, karena nanti pas hari hanya pasti dam. Itu hampir saya amati itu seluruhnya seperti itu. Kalau ada event apapun itu, momen-momen apapun di dalam kripto itu akan dimanfaatkan ya. Anda harus hati-hati soal yang begitu. Makanya mending beli yang posisi di bawah, apalagi yang namanya akan TP di harga 40.000. andekan ini Cardano pada waktu itu ya, itu digembar-gemborkan media massa ya, yang punya dia, yang kontrol dia, ini nanti bisa $10 Cardano, bisa $100. Aduh, pokoknya macam-macam. Jadi setelah harga tinggi di harga 40-an itu masih banyak orang-orang yang
termakan FOMO, termasuk Anda masuk, banyak orang yang kejebak Batman di situ. Habis itu di harga 43 kalau nggak salah dibuanting sama whale, jebret, Anda kena makan. Sampai sekarang harganya longsor sampai 5 ribuan. Itu di situ dalam permainan kripto. Belilah saat di bawah, yang lain pada lari-lari, Anda masuk. Dan ini yang perlu Anda catat, kalau whale itu mau ngedam harga sekian, pasti nanti akan diangkat harga sekian supaya orang banyak masuk di harga tinggi untuk sanggup dia untuk ngedam. Dan yang lebih penting lagi, kalau whale itu kompak, hai BlackRock, hai Elon Musk, saya mau ngedam nih hari ini jam segini. Oke, siap, ayo kita dam bareng-bareng, kita sikat para retail. Itu di situ ada kemakan lagi. Nggak bakalan dam sendirian. Kalau dam sendirian itu nanti sesama whale marah ya. Dia tuh komitmen bareng-bareng ngedamnya biar harga hancur sekalian. Dia udah jual di atas, sudah cuan gede. Kalau ngedam bareng-bareng kan harganya longsor sekali, mereka akan serok lagi di bawah. Itu seperti itu bro. Kalau yang namanya token-token bagus ya, di dam-dam kayak apa, seperti Cardano, seperti SRP, nggak perlu takut, nanti paus akan masuk lagi di situ. Dia juga akan main tikung-menikung seperti itu. Makanya Anda jangan percaya dengan omongan manapun. Anda ikuti whale, apa yang dikerjakan sama whale. Whale masuk, Anda ikut masuk. Whale TP, Anda ikut TP. Dipelajari secara naluri ya, secara fakta kejadian yang sebenarnya itu kayak apa. Yang namanya barang kelihatan, ini bukan barang gaib, ini bukan barang yang yang nggak kasat mata. Kalau kita jeli, pikirannya normal, nggak terlalu banyak nonton yang orang menipu-nipu kita, meracuni kita, kita berpikir yang waras, jangan berpikir yang edan. Oh, ini kejadiannya biasanya seperti apa sih kripto ini kalau beli di atas sangkut nggak sih, ini udah sangkut Anda beli di atas mulu. Ini yang pada cuan yang apa ini, koin apa ini yang pada cuan, itu tekniknya seperti apa ini. Oh, itu ternyata yang cuan itu yang pada beli di bawah, sudah invest duluan ketika harga lagi dam-daman. Itu seperti itu, Anda ikuti. Itu kan bukan barang yang namanya yang mustahil ataupun barang gelap, barang yang nggak kasat mata. Kan itu ketahuan polanya, itu ketahuan, prinsip kita ketahuan. Makanya pentingnya belajar fundamental, atur psikis kita, pola pikir kita dirubah itu supaya mindset kita itu berjalan dengan normal. Kayak gitu ya. Ini udah cukup panjang penjelasannya sampai muncrat ini Mas Bro ya. Jadi seperti itu. Kalau yang namanya orang ngomong A, B, C, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, sekarang dilihat faktanya di lapangan, banyak yang sangkut apa banyak yang cuan. Yang ada kan pada cerita longsor benjut-benjutan ya, sangkut melulu ya. Itu tekniknya seperti itu. Nggak usah dengerin yang model-model dada merah, saya mau masuk kripto nanti setelah hancur. Anda selamat ya, wong semua di sini tikung-tikungan. Seperti judulnya ini pun tikung-tikungan, memang seperti itu ya. Oke, semangat. Langsung ya, selanjutnya saya bahas kalau Anda mau invest lagi, kalau turun pun nanti sudah nggak banyak, walaupun banyak ya Anda udah hitung-hitung udah beli di bawah ini ya. Ini namanya yang saya sebutkan berkali-kali, HNT, helium. Helium ini kan ada di beberapa exchange yang sudah di list ya, yang sudah nggak make helium lagi, yang sudah ditendang karena dari fatwa yang miring pada waktu FTX itu Skripo hancur, itu kan helium ikut kena. Tapi Anda nggak usah khawatir, ini saya luruskan di sini ya. Pada waktu itu kan yang namanya FTX itu banyak yang invest di Solana ya, makanya Solana pernah sampai kena juga, sampai dam. Tapi Solana itu kan yang namanya FTX itu kan di situ kan hanya invest. Setelah memang harta bendanya dia diambil, yang namanya juga punya manajemen sendiri Solana ya, masih kuat juga, masih bertahan sampai sekarang. Yang kena pengaruh tempo hari itu helium itu kan proyeknya itu kan di
cover dari FTX itu ya. Sekarang karena yang namanya Helium itu termasuk ya berdiri di blockchainnya daripada Solana, juga termasuk koin yang punya fundamental bagus, yang memang node-nya dibutuhkan sama Solana, kerjasama di di smartphone. Makanya projectnya ini berlanjut sekali, berlanjut lagi maksud Mas Bro, dan dibiayai sama Solana, yang akhirnya banyak sekali yang melisting kembali daripada HNT ini. Makanya Anda nggak perlu takut, ini projectnya berjalan, nggak usah khawatir beli di HNT. Nah, ini salah satunya yang memang naiknya gila-gilaan tinggi sekali, yang di dipam-pam sama paus itu ya, salah satunya ya Solana itu. Kalau Solana nanti terbang, ini juga akan ikut terbang. Maksud saya masang jaring pas di bawah itu seperti itu. Dan ini bukan koin micin, pada waktunya nanti ini akan diterbangkan. Udah ketahuan koin-koin paus yang sering untuk mainan, yang mau main tikung-tikungan sembelihan ya. Kalau paus ya nanti nyembelih paus lagi. Makanya kita belinya di bawah. Salah satu ini Helium ini, yang kedua Aptos itu dimainkan itu sama paus ya, itu seperti itu. Arbitrum ya, Arbitrum itu untuk project ya, untuk project yang bagus seperti Matic itu ya, mau dimainkan nggak dimainkan itu memang kedepannya punya project yang bagus seperti Matic nggak masalah. Itu salah satu jaminan koin untuk invest, itu salah satu yang untuk invest seperti itu, bukan itu yang tape ya. Kesinggung lagi nih channel Mas Bro, nanti di komen lagi disangka tukang fat ya. Bodoh amat, ngapain ya kita ngomong ya soenak udele dewek ya. Yang penting kita ngomong yang fakta apa adanya. Kan sudah berapa kali sih yang namanya koin baru yang ada bikin Anda ngusep, bukan bikin Anda kaya. Ini dengerin, tahun 2021, tahun 2013 maksud Mas Bro, sampai tahun 2023 itu yang jadi mana? Hanya Shiba sama Dogecoin, paham? Canda bro ya, canda. Lanjut ya, santai ya, sabar ya. Yang namanya dunia kripto itu kan yang namanya tutorial kebanyakan kan tegang-tegang ataupun yang ngebul-ngebul. Saya kasihkan di sini yang memang spesial semua. ada guyonannya Mas Bro aja ya, kurang ajar ya. Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya. Ini kan supaya kita nggak cepat tua, nggak stres, yang adanya hanya sangkut melulu ya. Juga ya kita juga memberikan tutorial juga, bukan hanya ngobrol bacot-bacot saja. Ini saya kasih lagi jurus maut. Ini sering Anda lupakan, sering Anda lengahkan karena terlalu menggebu-gebu dengan berita event-event kripto yang luar biasa. Anda kadang-kadang tidak memikirkan hal yang sedikit, bukan sedikit, banyak, yang sangat membuat orang kacau, membuat orang sangkut. Ini di sini strategi para whale ya, para bacotan itu ya, kadang-kadang nggak karuan. Ini banyak Anda sangkut, itu salah satunya di strategi ini diperhatikan ya. Jadi yang namanya kripto saya bilang jalan tikungan tikung menikung, ini salah satunya seperti ini. Apapun koinnya, apapun tokennya, ketika ada event Anda jangan coba-coba masuk. Apapun, sekelas Cardano, sekelas ETH, sekelas Polygon, pokoknya yang berkelas-kelas itu pun kalau ada event itu dimanfaatkan para whale, dimanfaatkan para scalping, dimanfaatkan para tukang tikung ya. Di saat ada event, mau ada event 1 bulan sudah mulai digembar-gemborkan sampai menjelang event 1 minggu, nanti barang itu diterbangkan semua ya. Barang itu diterbangkan, maksudnya koin itu diterbangkan supaya ya dengan dibikin Anda FOMO, yang bego-bego maksudnya pada masuk ke situ, dipancing supaya pada beli di atas. Pas hari H kurang 1 ataupun 2 hari di situ WLTP, Anda harus ikut TP. Yang namanya pas hari H terjadi event seperti tempo hari Cardano sampai harganya 48.000,
habis hari itu pas event dibuanting hancur-hancuran. Itu yang namanya event. Itu salah satu strategi tikung-tikungan main kripto seperti itu. Jadi yang dibilang investasi ini tetek bengek, saya percaya memang banyak yang investasi, tapi Anda sama Mas Bro yang sanggut mulu ya, itu yang investasi mungkin 10% ya, 90% ya pemain scalping, yang pemain tikungan itu ya. Kalau semua investasi saya rasa ya fair ya, ya nanti mungkin cuan bareng-bareng. Nah ini kan yang satunya ada copet cuma tikungan itu, yang satunya yang orang nggak tahu menau, orang pemula, orang sabar, orang penurut. Saya berita A berita B, main taruh aja uang, jual sapi, jual kerbau. Aduh, pas pulang Anda diomelin sama istri, Anda disiapkin pentungan, apalagi yang uang belanja istri dipakai untuk beli token micin, cilaka lagi Anda ya. Itu salah satu pengertian ya. Memang di sini banyak ngobrol ya, banyak seperti ini. Mungkin yang nggak suka ya minggir ya, yang mungkin bosen ya dengan obrolan Mas Bro. Tapi ini adalah mindset ya yang serius, yang mana ini itu sebetulnya membentengi ataupun merubah pola pikir Anda tentang kripto. Masih banyak jalan menuju ke Roma, masih banyak kesempatan cuan di kripto untuk tahun-tahun berikutnya. Masih ada tahun 2025, masih ada tahun 2026, masih ada tahun 2030. Makanya Anda kalau mau perang tempur di kripto, bentengi dulu, bikin senjata yang tajam dulu, baru kita nanti bermain sampai tahun 2030. Oke, jangan senjata yang tumbul itu, yang jelek aja yang Anda punya. Senjata yang betul-betul untuk bermain kripto adalah mindset Anda, pola pikir Anda dirubah, kesabaran Anda, strategi Anda minggir dulu di lapangan. Kalau memang kondisinya lagi nggak jelas, cari tahu berita yang betul dulu. Ini gimana ini token ini, kelanjutannya ini mau betul jalan untuk investasi, apa hanya sekedar scalpingan? Kalau sekedar scalpingan, Anda ya harus bermain scalping. Jika Anda bermain scalping ya Anda jangan coba-coba. Kalau pas Anda tahu dengan kripto itu yang baru, ternyata baru nongol tapi harga sudah di atas, Anda telat membeli, mending Anda sabar menunggu sampai harga dibanting lagi baru Anda masuk ya. Ini sekalian ya yang dari Bali ya, yang punya Puluh Dewata kan sekalian kemarin minta review koin apa namanya ini CBG ini ya. CBG ini peringkatnya 428 Pak, itu ya, itu untuk CBG dengan apa namanya suplainya itu 10 miliar ya. Total suplainya 10 miliar, maksimal suplainya juga 10 miliar ya. Peringkatnya tadi berapa ini, 428. Market capnya sangat hancur Pak, cuma 600 ya, 600 miliar aja, nggak ada 1 triliun di rupiahnya. Tapi kalau Anda masuk ke sini ya saran saya asal Anda beli di bawah, masang jaring, barangkali nanti ada barang yang diterbangkan, maksud saya koin ini diterbangkan ya, saya nggak tahu yang jelas ya. Untuk yang baru masuk saya harap ya nggak usah masuk ya di koin ini, tapi yang sudah terlanjur masuk ya saya ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti ke depan bisa terbang ya. Yang jelas kita melihat daripada candlenya ya, emang ini koin ini dari tahun 2021 ya, itu sampai sekarang masih bertahan. Dalam bear market pun dia masih kuat ya, yang mana dulu harganya sekitar 2.000 rupiah, sekarang 18.000. Berarti dari harga dulu sampai sekarang yang beli di awal ya masih cuan 20 kali lipat ya, nggak masalah ya. Harga tertingginya ini edan ini ya, ini banyak yang kaya dari sini dulu ya, jadi pernah sampai 1,6 juta. Ini CBG ini dulu sampai pernah ya 1,6 juta ya. Itu kan banyak yang kaya nggak karuan. Tapi kan yang namanya koin itu biasanya pertamanya kan dibikin FOMO ya, memang main tikung-tikungan seperti itu. Coba aja
bayangkan dari tahun 2021 yang beli 2000 menjadi 1,6 juta, apakah Anda nggak jadi kaya mendadak? Di kripto itu seperti itu. Yang penting ini maksud saya ini ya, kalau beli itu yang kondisi di bawah seperti ini bro, kondisi di bawah. Kalau Anda beli di pucuk, ini kan banyak yang nangis yang beli di pucuk ya. Coba bayangkan ya, harganya 1,6 juta ya, sampai terjun sekarang tinggal 18.000. Ibaratnya uang Anda, uang kerbu jadi cacing itu kan ya, isinya sangkut melulu lah. Ini kalau mau masuk sekarang, tapi saya nggak rekom Anda untuk masuk. Kalau Anda mau masuk itu yang model-model seperti ini. Mas Bro memberikan apa tadi? Yang tadi kan HNT juga seperti ini kondisinya ya. Tadi DEP koin juga seperti ini kondisinya. Yang koin-koin bukan koin micin, suatu saat itu masih bisa diharapkan. Yang penting sabar aja, pasang jala, pasang tikungan. Anda nanti gantian menikung, Anda udah pasang di bawah ya. Itu seperti ini. Ini kan waktu itu tahun 2021 itu harganya 2000 perak menjadi 1,6 juta. Apakah nggak edan-edanan? Yang makanya sekarang kalau Anda mau masuk ini model-model koin yang seperti ini ya. Tapi ini untuk catatan Pak, ini saya nggak memahami, belum saya dalami, hanya sekilas ini aja untuk ya memberikan tanggapan kepada komen Anda. Ini kok masih nol, ini masih nol loh Pak, 0% loh ya. Jadi sedikit sekali suplai yang beredar itu suplainya sedikit sekali. Tapi nyatanya kalau koin-koin micin yang kemarin ECEC itu kan apa namanya, usianya sebentar sekali. Kalau ini tahun 2021 sampai sekarang ternyata kan masih bertahan, masih kuat ya. Kalau beli sekarang mau pasang jala ya nggak masalah, tapi risiko Anda yang tanggung. Ini bisa terbang tiba-tiba kayak ATH ya, Anda kayak mendadak. Kalau Anda beli sekarang ini namanya Anda beli di bawah, beli di dasar. Ini betul, ini beli di dasar karena suplainya aja sedikit sekali ya. Cuma yang beredar itu cuma belum sampai, masih 0%. Tapi ini hebatnya itu ini sudah centang biru, berarti ini barang ini yang punya mungkin tinggal nggak ada holdernya ya Pak. Mungkin developer aja yang punya sedikit, ataupun holder 1 atau 2 yang punya ya. Tapi ini kalau Anda beli sekarang kemudian nanti developernya gila, tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba ditembak pakai rudal terbang tinggi ya hebat. Kita nggak tahu. Yang jelas itu ini di jaringan ETH ya, ini belum audit certik ya Pak ya. Nanti saya lihat di mana di webnya ya. Ini webnya ya seperti ini Pak, nggak ada yang perlu saya ini Decentraland data center aja ini sama data intelligent analis ya, nggak saya buka-buka, males. Yang penting intinya kalau mau beli sekarang udah di bawah ini ya. Mungkin hanya itu ya Mas Bro ya, ini kelepotan, mungkin terlalu capek habis tadi naik gunung Mas Bro nya. Ini hanya ya sebatas untuk memberikan apa, edukasi, barangkali bermanfaat bagi Anda ya. Yang namanya juga ini market semua menunggu speaknya Jerome Powell hari Jumat nanti, semua ini sideways ya, nggak turun nggak naik ya. Kita liatin aja nanti ke depannya genjotannya, goyangannya seperti apa ya. Mungkin hanya itu aja ya. Mudah-mudahan kalau yang dianggap bermanfaat ya Anda ambil, yang negatifnya Anda buang, yang positifnya Anda bisa ambil ya Mas Bro. Banyak salah, banyak dosa, yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.